stop kasih nasihat ke orang yang lagi sakit atau keluarganya. Itu bukan empati, tapi menghakimi. Niatmu mungkin baik, pengen berempati, tapi jatuhnya malah jadi menghakimi. Dan seringkali ini kita lakukan tanpa kita sadari. Ayo kita bahas kenapa bisa begitu. Hai, selamat datang di Bekal Akal. Selama beberapa menit ke depan saya bakal ngoceh sendiri tentang isi pikiran pribadi atas apapun itu. Sekaligus saya mau menguji apakah pikiran saya ini sudah tepat atau justru malah tersesat. Oleh karenanya simak video ini dan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi bekal untuk akal saya juga. Dan kali ini saya akan membahas tentang empati, sebuah sikap yang mulai mengalami pergeseran interpretasi. Niat hati pengen peduli, tapi malah jadi menghakimi, dan lebih parahnya lagi, pengen ngambil kendali atas perasaan orang lain. Buat kalian yang tidak kuat untuk geser berpikir, boleh langsung di skip saja video ini, tidak apa-apa. Kasihan waktumu terbuang nantinya. Tapi kalau kalian pengen tahu jalan pikiranku, simak video ini sampai akhir. Tanpa kita sadari, kita sering salah dalam menerapkan sikap empati. Niat hati ingin peduli, tapi malah jadi ajang untuk menghakimi orang lain. Salah satu contoh yang mungkin sering kita alami adalah saat kita menjenguk orang yang sedang sakit. Bagaimana perasaanmu saat menjenguk orang yang sakit? Sedihkah? Kasihan? Atau bagaimana? Normalnya, kita pasti akan ikut merasa sedih atau kasihan. Dan banyak dari kita yang nggak cukup sampai dirasa kasihan, ada embel-embel di belakangnya, kasih nasihat tipis-tipis. Kadang kita jadi ahli dadakan, kasih nasihat ke yang sakit untuk inilah, itulah, seolah kita paling tahu. Dan nggak cukup sampai di situ, kita bahkan bisa nasehatin keluarganya untuk beginilah, begitulah, dan seterusnya. Niat kita memang baik, niatnya adalah berempati karena kita peduli, niat kita karena kita kasihan, ya kan? Nggak ada niat lain kan? Atau malah jangan-jangan ada yang niatnya datang untuk ceramah. Tanpa sadar, kita menasehati bukan untuk menenangkan yang sedang sakit, melainkan menenangkan ego kita sendiri, untuk menunjukkan bahwa kita bisa jaga diri, seolah-olah dia sakit karena kesalahannya sendiri, gak bisa jaga diri. Selama ini kita menganggap ikut merasa sedih, kasihan, disertai dengan kasih nasihat, itu adalah praktek berempati yang benar. Padahal keliru loh. Kalau kita lihat definisi empati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Jadi jelas ya, empati itu ikut merasakan apa yang orang lain rasakan atas dasar rasa kepedulian yang kita miliki. Artinya sampai ikut merasa sedih atau kasihan, itu aja udah cukup, tak perlu ditambahi dengan nasihat atau ceramah. Tapi kan kita juga harus kasih nasihat yang baik biar kejadian serupa nggak terulang. Iya, nasihat itu baik, tapi ya harus disampaikan dengan cara dan waktu yang baik juga.
Kalau kalian sedang sakit atau sedang menjaga keluarga atau teman yang sedang sakit, kira-kira lebih milih mana? Dikasih nasihat atau ketenangan? Sekali lagi saya garis bawahi ya, empati itu cukup ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Tapi kalau kita gatel banget pengen ngomong, boleh sampaikanlah hal-hal positif. Selain nasihat ya, bisa dengan cara kita ajak bercerita atau kita hibur supaya yang sakit sejenak melupakan penderitaannya. Atau kalau bingung mau ngomong apa, ya sudah, diam saja, itu udah cukup. Atau sampaikanlah begini, ada aku di sini. Kalau kamu butuh bantuan atau pengen ngobrol, bilang aja ya, aku ada di sini. Bilang begitu saja udah sangat cukup, lebih dari cukup malah. Kita tuh gatel pengen nasehatin karena kita kepengen yang sakit atau keluarganya tuh jadi waspada ya kan. Kita pengennya tuh mereka ambil pelajaran atas momen ini gitu, supaya di kemudian hari tidak terulang kejadian yang sama ya kan. Itu niatnya baik sekali, tapi justru harusnya kita yang ngambil momen ini sebagai pelajaran untuk diri kita sendiri, supaya kejadian ini tidak terjadi pada diri kita. Sekali lagi, niatnya memang baik, tapi eksekusinya tanpa kita sadari justru malah jadi menghakimi. Bahkan lebih dari itu, kita ingin ngambil kendali atas perasaan orang lain supaya mereka ngikutin apa yang kita harapkan. Padahal kan nggak gitu ya. Tapi ini menurut keyakinan saya, kalau toh masih tetap kepengen ngasih nasihat, ya silakan saja. Pesan saya cuma, kasihlah nasihat yang baik dengan cara yang baik. Empati itu didasari oleh rasa peduli, bukan menggurui, menghakimi, apalagi keinginan untuk ambil kendali atas perasaan orang lain. Cukup jadikan empati sebagai sarana kita memperbaiki diri. Bagaimana caranya agar hal yang sama tidak terjadi pada diri kita. Syukur-syukur kita bisa melakukan upaya lebih dengan memberikan bantuan misalnya. Jadi jelas ya, empati itu ikut merasa, bukan memaksa. Ini bukan hanya tentang jenguk orang sakit, lebih dari itu, berlaku untuk berbagai aspek kehidupan, seperti dengan keluarga, teman, sahabat, tetangga, dan lingkungan sekitar kita. Cobalah berupaya untuk ikut merasakan apa yang orang lain rasakan, tanpa harus memaksa orang lain itu untuk melakukan sesuatu yang kita harapkan. Mari kita perbaiki cara kita dalam berempati. Jadi inilah bekal untuk akal kita dalam berempati. Mulailah dengan rasa peduli. Cobalah mengerti. Jangan latah menasehati, nanti jadi menghakimi. Jadikanlah sebagai pelajaran untuk diri sendiri. Dan kalau bisa, ulurkan bantuan setulus hati. Empati itu tidak mudah untuk dilakukan. Saya ngomong begini juga belum tentu saya selalu benar dalam berempati. Saya juga masih belajar. Menurutmu apa batasan antara peduli dengan ikut campur? Coba tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa jadi bekal untuk akal saya juga. Dan demikian video kali ini. Saya Adrik,
Sampai jumpa di video berikutnya.